seasons. They never given reasons. Was something I believe in. What we got going is deep shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai komunikasi dalam kelompok kecil dan rapat. Perkenalkan, saya Ihsan Maulana dan dengan saya Siti Nurfitriani Sadang, kemudian Cynthia Nuryani, dan yang terakhir ada Erin Senario. Langsung aja kita masuk ke materi pertama sebagai berikut. Komunikasi dalam kelompok merupakan cara yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat yang demokratis. Komunikasi dalam kelompok merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam dunia bisnis. Hal ini terbukti dalam dunia industri. Para manajer menghabiskan 35% hari per minggu untuk mengadakan rapat. Nah, selanjutnya ada dinamika kelompok. Agar dapat berkomunikasi dalam kelompok, seseorang harus memahami dinamika kelompok tersebut. Dikutip dari Stoner dalam Haryani, dinamika kelompok yaitu suatu interaksi yang terjadi di antara orang-orang yang ada dalam kelompok tersebut. Nah, dalam konteks penyelenggaraan suatu rapat, dinamika kelompok menyangkut interaksi antara orang-orang yang ada di dalam rapat tersebut. Nah, di dalam dinamika kelompok tersebut tentunya ada beberapa poin. Yang pertama, ada peran yang dimainkan oleh peserta rapat. Tentunya peserta rapat mempunyai peran-peran tersendiri dalam berlangsungnya rapat tersebut. Setiap individu akan memainkan peran tertentu yang membantu kelompok untuk mencapai tujuannya. Dalam hal itu, terdapat 3 peran, yaitu peran yang berorientasi pada diri sendiri, peran yang berhubungan dengan kelompok, dan peran sebagai fasilitator. Yang pertama ada peran yang berorientasi pada diri sendiri atau self-oriented roles. Adalah peran yang berorientasi pada diri sendiri dimotivasi terutama oleh kebutuhan pribadi seseorang. Misalnya, seseorang itu atau seorang peserta yang bersifat controlling, ya, seorang peserta rapat yang bersifat controlling, yaitu mendominasi rapat untuk menunjukkan superioritasnya atau masalah yang menyangkut dirinya sendiri dan tidak memperhatikan masalah yang lain. Yang kedua ada peran yang berhubungan dengan kelompok atau group maintenance roles. Dalam rapat, seseorang berpikir dalam bertindak dengan mengacu pada sumbangannya terhadap pencapaian tujuan rapat. Misalnya, dengan memberikan tanggapan terhadap peserta lain, baik berupa perhatian secara verbal itu, seperti memberikan tanggapan, memberikan persetujuan atau ketidaksetujuan dengan alasan-alasan yang rasional tentunya, atau memberikan perhatian dengan alasan-alasan yang dengan non verbal gitu, dengan memberikan perhatian secara non verbal dengan melihat ke orang yang sedang berbicara. Nah, yang ketiga ada peran sebagai fasilitator atau facilitating roles. Peran sebagai fasilitator dilakukan dengan koordinasi, yaitu menunjukkan hubungan antara ide-ide dari para peserta, mengklarifikasi isu atau melontarkan pendapat dan meringkas pendapat-pendapat dari peserta lain. Poin selanjutnya mengenai dinamika kelompok, adanya norma kelompok. Nah, norma kelompok merupakan perilaku standar yang diterima kelompok untuk anggotanya. Ini dikutip dari Hanafi dalam Haryani. Dengan demikian, norma menentukan batas wilayah antara perilaku yang diterima dan yang tidak diterima oleh kelompok. Oleh karena itu, seorang individu yang menjadi anggota suatu kelompok akan memiliki norma yang relatif sama dengan anggota lain dalam kelompok itu. Nah, poin yang ketiga itu ada pengambilan keputusan kelompok. Beberapa keputusan akan diambil secara bersama-sama oleh beberapa orang karena pengambilan keputusan tersebut terlalu besar dan kompleks dilakukan sendiri atau karena keputusan tersebut menyangkut banyak pihak. Dalam bisnis, pembuatan keputusan secara kelompok seringkali terjadi. Nah, keputusan kelompok tersebut memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Masing-masing kelebihan dan kelemahan akan dibahas berikut.
ini. Saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan bekerja dalam kelompok. Untuk kelebihan bekerja dalam kelompok, yang pertama yaitu lebih kuat. Karena kekuatan gabungan orang-orang yang bekerja dalam kelompok membuahkan hasil yang lebih baik daripada bekerja sendiri. Kemudian yaitu kelebihan yang kedua yaitu lebih kreatif. Karena dalam suatu kelompok ada banyak informasi pendukung sehingga suatu ide yang kecil bisa dikembangkan menjadi sebuah ide yang lebih besar. Yang ketiga, lebih banyak belajar. Maksudnya, pada saat bekerja dalam kelompok, seseorang bisa sekaligus belajar mengemukakan pendapat dan menerima pendapat dari orang lain. Yang keempat yaitu kemungkinan melaksanakan keputusan lebih besar. Maksudnya dalam suatu kelompok, orang-orang melaksanakan berbagai keputusan yang perumusannya dibantu oleh para anggotanya. Selanjutnya, kelemahan bekerja dalam kelompok. Yang pertama, membutuhkan waktu lebih lama. Karena setiap keputusan memerlukan pendapat dan komentar dari anggota dan hal itu membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Yang kedua, kemungkinan didominasi individu. Dalam kelompok seringkali terdapat orang-orang yang ingin mendominasi suatu diskusi. Yang ketiga, mengandalkan suatu individu. Dalam suatu kelompok seringkali mengandalkan pada individu yang dinilai lebih mampu dan bersedia memberikan kontribusinya. Yang keempat yaitu menekan individu untuk menyesuaikan diri. Dalam suatu kelompok sering terdapat tekanan untuk menyesuaikan diri. Para anggota lebih sering memberikan pendapat setuju terhadap suatu masalah karena lebih menghargai keanggotaan dan penerimaan mereka dalam kelompok daripada resiko untuk terlibat dalam konflik ketidaksetujuan. Pembahasan yang keempat yaitu tentang rapat. Rapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu rapat berdasarkan jangka waktu dan rapat yang berdasarkan frekuensi. Rapat berdasarkan jangka waktu itu dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada rapat mingguan, yang dimana diadakan sekali dalam seminggu, yang membahas tentang masalah-masalah yang bersifat rutin dan masalah yang muncul pada minggu itu. Rapat ini juga dilakukan setiap departemen, setiap cabang, atau setiap seksi. Yang kedua ada rapat bulanan. Rapat bulanan yaitu rapat yang diadakan sebulan sekali. Biasanya setiap akhir bulan tersebut, rapat membahas masalah-masalah yang terjadi selama 1 bulan tersebut. Contohnya ada rapat laba rugi pada bulan tersebut. Yang ketiga ada rapat semesteran, yaitu diadakan selama 2 kali dalam 1 tahun atau 6 bulan sekali. Contohnya yaitu evaluasi kinerja karyawan. Yang keempat yaitu rapat tahunan, rapat yang diadakan 1 kali dalam 1 tahun. Contohnya yaitu ada rapat komisaris, ada rapat RUPS atau rapat umum pemenang saham. Yang kedua yaitu berdasarkan frekuensi. Berdasarkan frekuensi, rapat itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada rapat rutin dan rapat insidental. Rapat rutin yaitu rapat yang sudah ditentukan waktunya, misalkan tadi, yaitu rapat mingguan, rapat bulanan, rapat semesteran, atau rapat tahunan. Yang kedua ada rapat insidental. Rapat insidental yaitu rapat yang tidak berdasarkan jadwal atau dadakan. Pembahasan yang kelima yaitu tentang merencanakan rapat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merencanakan rapat. Yang pertama yaitu penentuan tujuan. Sebelum mengadakan rapat, perlu ditentukan tujuan rapat. Penentuan tujuan rapat akan mempertajam pusat perencanaan dan mengantisipasi hasil-hasil yang diinginkan dalam rapat. Yang kedua yaitu mengantisipasi hasil, yang dimana sebelum rapat diselenggarakan itu sudah diantisipasi terlebih dahulu hasil seperti apa saja yang kira-kira kita peroleh. Misalkan apabila persetujuan tidak dapat tercapai, apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin rapat? Apabila suasana rapat terus memanas dan bahkan cenderung anarkis, apa yang harus dilakukan? Yang ketiga yaitu memilih peserta rapat. Status orang yang sering mendapatkan undangan dinilai lebih tinggi daripada orang yang jarang mendapatkan undangan. Oleh karena itu, di sini ada pedoman umumnya yang dapat digunakan adalah itu mengundang mereka yang benar-benar berperan penting dalam rapat tersebut. Yang keempat yaitu menyusun agenda.
Agenda sebaiknya tidak terlalu berat sehingga berakibat seseorang merasa takut untuk datang. Namun, agenda sebaiknya juga jangan terlalu ringan agar orang merasa tidak perlu datang. Yang kelima ada perimbangan waktu. Rapat umumnya itu dimulai pada jam 9 waktu kedatangan karyawan ke kantor dan dimulainya kegiatan rutin. Selain itu, rapat juga bisa diadakan jam 13.00 yaitu pada jam karyawan sudah bekerja setengah hari dan sudah istirahat. Yang keenam yaitu perimbangan lokasi, yang dimana pertimbangan lokasi pada umumnya memperhatikan masalah ketersediaan ruangan, kapasitas ruangan, kelayakan ruangan, dan alasan lainnya. Selanjutnya tentang menyelenggarakan rapat. Hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan rapat yaitu undangan rapat, urutan pelaksanaan rapat, pengaturan ruangan rapat, perlengkapan rapat, akomodasi, dan kesehatan. Poin pertama, undangan rapat. Undangan rapat harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat, dan acara rapat. Undangan rapat sebaiknya tidak diedarkan terlalu jauh dan terlalu dekat dengan waktu pelaksanaan rapat. Undangan yang diedarkan terlalu jauh dari waktu pelaksanaan biasanya menyebabkan peserta lupa akan adanya undangan tersebut. Sedangkan undangan yang terlalu dekat biasanya menyebabkan peserta kurang memiliki waktu untuk mempersiapkan rapat. Poin selanjutnya urutan pelaksanaan rapat, yang diawali dengan pembukaan oleh pejabat dan pembukaan oleh pemimpin rapat. Selanjutnya pembahasan. Setelah rapat dibuka oleh pimpinan rapat, kemudian diulas tujuan rapat, materi yang akan dirapatkan, perkembangan pembahasan dan waktu berakhirnya rapat. Terakhir, penyimpulan atau perumusan. Setelah membahas materi rapat dan diperoleh kesimpulan tersebut bisa dirumuskan secara eksplisit. Poin ketiga, pengaturan ruangan rapat. Pengaturan ruangan rapat perlu mendapatkan perhatian sungguh-sungguh sebelum rapat dilaksanakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan ruang rapat adalah penerangan, ventilasi, dan tempat duduk. Penerangan. Masalah penerangan menjadi relatif lebih penting bila rapat menggunakan penerangan buatan. Rapat yang memerlukan penerangan buatan, misalnya rapat yang diadakan di dalam gedung atau ruangan, baik yang diadakan siang maupun malam hari. Ventilasi. Ventilasi sangat penting dalam menyelenggarakan rapat. Ventilasi yang kurang menyebabkan peserta rapat cepat merasa lelah. Terakhir, tempat duduk. Ada 5 cara bentuk tempat duduk, yaitu setengah lingkaran, lingkaran, huruf U, kelas, dan persegi panjang. Poin keempat, perlengkapan rapat. Untuk menjamin agar rapat berlangsung dengan lancar, perlu dipersiapkan peralatan rapat, seperti sound system dan mikrofon, papan tulis beserta perlengkapannya, dan proyektor. Poin kelima, akomodasi. Apabila rapat diikuti oleh peserta dari luar kota dan harus menginap, penyelenggara perlu memperhatikan masalah akomodasi, misalnya dengan menyediakan kendaraan khusus dan menyediakan penginapan. Poin keenam, kesehatan. Pada penyelenggaraan rapat yang relatif panjang, misalnya 2 hari atau lebih, panitia harus memperhatikan masalah kesehatan. Dalam hal ini, panitia perlu memperhatikan makanan, menyediakan obat-obatan, dan menyediakan pelayanan dokter. Mengadakan rapat. Para anggotanya. Urutan rapat dengan satu masalah. Pembukaan. Orang yang ada di dalam rapat tersebut. Dilakukan dengan koordinasi, yaitu menunjukkan hubungan antara ide-ide,
dari para peserta menunjukkan hubungan antara Nah, selanjutnya ada dinamika kelompok. Nah, udah tunjuk sih ayo. Dinamika kelompok juga terdapat beberapa Yuk, ini langsung ke belakang lagi. Terus ketiga. Masih punya video ada? 2000 tahun kemudian,